Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu walaupun lewat elektronika seperti ini, tapi tidak mengurangi kualitas kita. Insya Allah nanti kalian bisa memanfaatkan dari video ini untuk diambil pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, semoga pada pagi hari ini kalian masih tetap istiqomah menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kalian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan materi Pondok Ramadan pada hari ini untuk kelas 7 dan mungkin nanti untuk kelas 8 juga, yakni Islam adalah rahmatan lil alamin. Kata rahmatan lil alamin adalah terdiri dari dua kata, yaitu rahmat yang artinya memberikan kesejukan, ketenangan, kesejahteraan kepada semua manusia. Rahmatan lil alamin adalah satu kalimat yang artinya untuk seluruh alam semesta ini. Alhamdulillah tidak kita pungkiri bahwa Islam betul-betul agama rahmatan lil alamin dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi Islam itu bentuknya adalah ajarannya adalah memberi kesejahteraan, keselamatan, kedamaian bagi umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul tidak lain adalah untuk rahmatan lil alamin. Jadi untuk memberi kenyamanan, kedamaian umat manusia dan alam semesta. Contohnya untuk rahmatan lil alamin sendiri mudah saja. Seorang guru mengajar siswanya. Apa yang disampaikan guru kepada siswanya itu adalah bentuk memberikan sesuatu, pembelajaran atau pendidikan, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Alaq, yang pada dasarnya manusia itu adalah tidak bisa apa-apa. Kalian sudah pernah membaca, sudah pernah mempelajari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu. Yang kedua, contoh yang kedua adalah seorang memberi salam sejahtera kepada semua orang, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Nah, inilah bentuk dari contoh kecil daripada memberi kesejahteraan kepada semua orang. Itu adalah wujud dari rahmatan lil alamin. Islam adalah merupakan agama rahmatan lil alamin sebagai agama yang memastikan terwujudnya kedamaian dan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Perlu kalian ketahui bahwa ciri-ciri agama rahmatan lil alamin yakni bersifat satu,
universal, atau bahasa Inggrisnya adalah universal, artinya umum, berlaku untuk semua orang, mencakup seluruh sisi-sisi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu untuk seluruh umat, artinya tidak hanya orang Islam saja, tidak hanya orang Arab saja, tapi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan bahkan Islam itu juga memperhatikan sekali tentang lingkungan alam semesta ini. Jadi inilah bukti nyata di mana Islam itu adalah sifatnya universal. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya saja begini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini jelas nyata, bukti nyata bahwa Al-Qur'an itu sejak 610 Masehi sudah memberikan ajaran kepada umat Islam seperti itu. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan itu unzila fihil Quran, diturunkan sebuah kitab yang namanya Al-Quran. Hudan linnas, kata arti hudan linnas adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi bukan petunjuk hanya untuk orang Islam saja, bukan orang Arab saja, atau bukan orang Mesir saja, bukan. Tapi hudan linnas itu menunjukkan bahwa kitab kita Al-Quran itu benar-benar suatu kitab yang memberi pelajaran kepada kita bahwa kita diwajibkan untuk selalu berbuat baik untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali, dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Tapi dalam hal muamalah kita tetap wajib untuk selalu berbuat baik walaupun orang itu bukan seiman dengan kita. Yang kedua, ajaran yang kedua adalah humanistik. Islam itu tidak mengenal perbedaan ras, tidak mengenal perbedaan etnis, tidak mengenal perbedaan suku, budaya, dan lain-lain. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW masih berdakwah. Beliau itu mempunyai seorang budak warna hitam kulitnya yang namanya Bilal bin Rabah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak membeda-bedakan siapa orang itu dan apa warna kulitnya. Ini bukti nyata. Bahkan Rasulullah sangat mencintai yang namanya Bilal bin Rabah itu dan ditetapkan sebagai muadzin ketika akan melakukan sholat berjamaah. Pada suatu ketika Bilal bin Rabah itu belum datang, Rasulullah pun sangat menanti dan mencari. Ini bukti nyata. Dan bahkan bukti nyata lagi, Rasulullah sendiri adalah keturunan bangsawan Quraisy, sedangkan Bilal bin Rabah itu adalah kulit hitam, budak.
ini perbedaan antara bangsawan dan budak itu ternyata di dalam Islam sudah tidak ada. Dan bahkan perbudaan di dalam Islam setelah Al-Quran turun, perbudaan itu sudah mulai dihapus. Sudah mulai dihapus. Jadi diskriminasi kulit itu sudah di dalam Islam sudah tidak ada. Contoh saja, Islam bisa berkembang ke seluruh dunia, mulai Arab sampai negeri Eropa itu tanpa ada kendala. Itu insya Allah menunjukkan bahwa Islam itu bisa masuk di situ. Dan juga tidak mengenal etnis. Etnis itu kelompok keturunan apa, negro atau apa, tidak ada di dalam Islam. Kedudukan sama di dalam Islam, kecuali yang membedakan adalah takwanya. Itu di dalam Islam. Berikutnya adalah Islam itu agama rahmatal alamin, bisa diwujudkan dalam bentuk Islam bisa memasuki ranah budaya masyarakat. Apa budayanya, Islam bisa masuk. Contoh di Pulau Jawa, Islam Nusantara ini ya, terutama di Pulau Jawa, khususnya di Indonesia itu Islam yang namanya Islam Nusantara. Islam Nusantara ini bukan berarti merubah kedudukan Islam hanya sebatas Nusantara, tidak. Tapi Islam yang ada di wilayah Nusantara itu adalah sangat-sangatlah bisa fleksibel, luas. Siapa yang dihadapi, Islam bisa masuk. Kemudian setelah masuk Islam di lingkungan orang itu, kemudian Islam memberi contoh-contoh suri tauladan yang baik, sehingga dengan otomatis mereka tertarik dengan sendirinya, termasuk dalam bidang perdagangan, perkawinan, budaya seni dan lainnya. Yang ketiga adalah ciri Islam rahmatan yang adalah dinamis. Dinamis itu dalam bahasanya selalu berjalan maju, nggak boleh mundur. Karena di dalam Islam itu adalah yang ditekankan adalah akal. Yang ditekankan akal. Jadi makanya sejak Al-Quran pertama turun surat Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, bacalah. Lafaz kalimat bacalah di situ menunjukkan bahwa kita tidak boleh berhenti. Jangan henti-hentinya mengembangkan diri dengan cara belajar, dengan cara membaca. Yang awalnya wa ma ya'lam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Ternyata manusia itu bisa pinter, bisa berkembang, bisa maju. Itu kuncinya adalah belajar. Kolam itu adalah kata-kata atau pena. Hasil dari pena berupa tulisan. Tulisan bisa kita pelajari, kita baca, akan mendatangkan keilmuan yang lebih baik. Itu insya Allah diantaranya bentuk Islam rahmatan lil alamin. Untuk itu kalian setelah melihat video ini, kalian tidak boleh ngelokro, bahasanya ngelokro, pesimis, tidak boleh. Harus optimis. Masa depan bangsa, masa depan Islam itu berada di pundak kalian. Teruslah belajar dan belajar dimanapun kamu berada. Jadi belajar itu dalam satu istilah bahasa Inggrisnya apa? Belajar apa? Doing itu apa ya bahasanya itu. Jadi learning is by doing. Learning is apa? Belajar sambil belajar. Belajar sambil bekerja juga boleh. Belajar sambil bekerja boleh.
Dalam hadis juga disebutkan, belajarlah mulai dari buayan ibu, gendongan, buayan dibuai dari dalam perut ibu, dalam rahim sampai ke liang lahat. Ini yang perlu kamu camkan, dua kalimat bijak tadi, dan itu pun harus betul-betul kamu amalkan dengan baik. Anak-anakku sekalian, untuk tugas yang mesti kamu harus setorkan besok, tolong ditulis surat Al-Anbiya ayat 107, surat Al-Anbiya ayat 107 beserta terjemahnya yang satu. Yang kedua, surat Ar-Rum ayat 22, dan yang ketiga adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 beserta terjemahnya. Ini nanti dikumpulkan sebagai bukti penilaian kalian mengikuti program Pondok Ramadan SMP Negeri 3 ini. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini bisa diterima, dan mungkin dari kalian ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ketika nanti kita tatap muka. Sekian saja untuk pertemuan Pondok Ramadan dengan judul Islam Rahmatan lil Alamin. Mudah-mudahan kalian betul-betul menjadi orang Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian saja, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.